Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Putri Aprilia dengan NIM 220203119, Prodi Bahasa Inggris, MK Statistika Pendidikan, dosen pengampu Azmil Hasan Lubis MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari validitas dan reliabilitas secara manual. Nah, yang pertama kita mencari validitas. Nah, suatu soal dikatakan valid apabila koefisien R hitungnya lebih besar daripada koefisien R tabelnya dengan nilai signifikansi 0,05 dengan uji dua arah menggunakan N dikurang 2. Nah, kemudian ini adalah skor yang telah diperoleh dari siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kulut Selatan. Nah, ini adalah jumlah soal yang mereka jawab yang benar. Nah, bagaimana cara mencari uji validitasnya? Di sini saya akan menguji validitas secara manual soal nomor 6, apakah dia valid atau tidak. Nah, cara manual uji validitasnya adalah pertama kita jumlahkan skor jawaban siswa. Nah, ini dari skor yang telah dijawab mereka, jumlahnya itu untuk siswa pertama jumlahnya 6, kemudian siswa kedua 6, dan begitu juga seterusnya. Nah, kemudian uji validitas untuk soal nomor 6 ini kita misalkan dengan X, dan jumlahnya ini kita misalkan dengan Y. Nah, kemudian menentukan R tabelnya. R tabel ini sudah saya jelaskan di video selanjutnya bagaimana cara mencari atau cara melihat R tabel pada tabel R tabelnya. Nah, kenapa bisa 10 ini? Karena N ini adalah jumlah siswanya. Jumlah siswanya 10, maka N-nya 10 dikurang 2 sama dengan 8. Maka R tabelnya kita lihat di kolom yang nomor 8, maka R tabelnya itu 6,63. Nah, kemudian menghitung R hitungnya. Untuk lebih mudah memasukkan angkanya ke rumus, maka kita harus menggunakan tabel ini. Yang pertama kita misalkan X ini dengan soal nomor 6 tadi, dan Y ini jumlahnya. Dan ini adalah jumlah dari atau sigma dari keseluruhannya, dimana dapat X kali Y ini adalah 1 dikali 6 sama dengan 6. Nah, X kuadrat ini adalah kita kuadratkan variabel X nya, kemudian Y kuadrat ini kita kuadratkan semuanya variabel Y nya. Nah, lalu kita masukkan ke rumus. Setelah kita masukkan ke rumus, ternyata dapat hasilnya itu 0,89. Nah, kita balik lagi ke rumus validitas. Kalau misalnya suatu soal itu dikatakan valid sama dengan R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, sini kita mendapatkan R hitungnya sama dengan 0,89, sedangkan R tabel yang sudah kita ketahui tadi 0,63. Jelas-jelas R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya, sehingga butir soal nomor 6 ini dikatakan valid. Nah, setelah itu saya akan menguji soal nomor 1 dengan cara yang sama. Saya memasukkan angka-angkanya ke dalam tabel ini supaya lebih mudah, dan X ini adalah butir soal nomor 1 dan Y ini adalah jumlah soal yang benarnya. Ini adalah sigma, jumlah ini sama dengan sigma. Lalu kita masukkan ke dalam rumus R hitung ini sehingga mendapat hasil akhirnya itu 0,02. Kembali lagi kita ke pengertian dari validitas. Apabila R tabelnya lebih besar daripada R hitungnya, maka itu dikatakan valid. Setelah itu kita mendapat hasil akhirnya untuk uji coba nomor 1 itu 0,02. Berarti R hitungnya lebih kecil daripada R tabelnya, maka butir soal nomor 1 itu dinyatakan tidak valid. Nah, setelah itu kita mencari reliabilitas, kelanjutan dari validitas tadi. Yang pertama, langkah-langkahnya itu untuk mencari reliabilitas kita menentukan varian setiap butir soal.
Nah, kemudian menentukan varian total, setelah itu baru menentukan reliabilitasnya. Nah, reliabilitas ini sesuai dengan interpretasi rumus reliabilitas. Dengan K ini adalah banyaknya butir soal yang diuji cobakan, sedangkan interpretasi reliabilitas ini adalah nilai R-nya. Jika misalnya nilai R-nya itu 0,80 maka dia tinggi, dan apabila R hitungnya itu 0,2 berarti itu sangat rendah. Bisa kita lihat hasil akhirnya dengan mencocokkan dengan menyesuaikan interpretasi ini. Nah, saya akan menguji soal reliabilitas untuk soal nomor 1. Ini adalah butir soal nomor 1, dan ini adalah kuadrat dari butir soal nomor 1. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Sigma X1 ini, sigma X1 kuadrat, ini dia sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 ini. Sigma X1 berarti jumlah ini dikurang dengan jumlah ini per 10. 10 ini adalah jumlah siswa. Kita masukkan dan variannya itu mendapat hasil 0,21. Nah, bisa kita uji cobakan lagi untuk soal berikutnya hingga soal nomor 20. Untuk mempersingkatnya, saya telah mencarinya, dan ini adalah hasil varian dari keseluruhan soal, ke-20 soalnya. Hasil akhir dari variannya itu adalah 3,12. Nah, setelah kita mencari varian, lalu kita mencari varian total dengan cara kita menguji memasukkan ke dalam tabel ini supaya mudahnya. Ini adalah jumlah Y, ini adalah jumlah soal yang benar, kemudian kita kuadratkan. Sigma Y-nya sama dengan 46 dan sigma Y kuadratnya sama dengan 250. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus varian total dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2 per 10 per 10. Itu sama dengan rumus varian, tetapi bedanya hanya variabelnya. Nah, kemudian kita masukkan Y kuadratnya sama dengan 250, kemudian 4 sigma Y nya sama dengan 46, lalu mendapat hasil 3,84. Nah, yang terakhir kita masukkan ke rumus reliabilitasnya. Reliabilitas sama dengan jumlah soal per jumlah soal dikurang 1 dikali 1 dikurang jumlah varian per jumlah varian total. Nah, jumlah soalnya 20, berarti 20 dikurang 1 sama dengan 19 dikali dengan 1 dikurang rumus variannya tadi 3,12 per rumus varian totalnya ini 3,84. Kita kurangkan lalu kita kalikan hingga hasil akhirnya itu 0,19. Berarti kembali lagi ke interpretasi tadi bahwa hasil akhir dari reliabilitasnya adalah 0,19. Kita lihat di interpretasinya 0,19 itu berada di kelas 0,19 itu berarti berada di kelas sangat rendah. Berarti soal yang saya uji cobakan ini tidak reliabilitas. Cukup sekian video kali ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.